Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang kembali bersama Anda dalam talkshow Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan sudah terhubung dengan anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat Bapak Tobias Kinajar Saidina SAP. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Ini maskernya dilepas aja. boleh Pak, boleh masker Oke, dilepas. Ya. siap. Oke, ini terkait dengan apa talk show sekarang Pak. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita sudah berbincang mengenai apa kiprah Bapak ya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi mungkin pemirsa khususnya dari dapil Bapak ini Kabupaten Bandung Barat ya Pak ingin mengetahui Pak. Sebenarnya latar belakang Bapak itu seperti apa sih Pak? Dulunya Bapak sebelum menjadi anggota DPRD itu seperti apa Pak? Sampai akhirnya berkecimpung gitu di dunia politik. Sebenarnya kalau berhubungan dengan politik tuh dulu kuliah saya kebetulan ilmu politik. Nah, nggak tahu kenapa memang dari dulu tuh kayak punya ketertarikan lah. Secara tidak langsung waktu kuliah tuh seneng nonton di TV, debat-debat publik apa segala macam tuh. Di saat anak muda lainnya mungkin kurang seneng gitu ya, punya tontonan yang lain, saya tuh nggak tahu kenapa seneng gitu. Terus ketika akhir 2008, akhir-akhir saya mau selesai kuliah, kebetulan kakak saya ditawarin masuk partai politik dulu di Gerindra. Nah, ketika kakak saya masuk ke partai, kemudian nyalek di DPR RI, saya tuh yang semangat. Jadi kakak saya tuh nggak mau kampanye, nggak mau apa gitu. Saya yang kayak semangat sendiri, yang malah motivasi dan membantu, dan akhirnya kakak saya terpilih. Terpilih. Nah, di sana saya beres kuliah, saya dibawa oleh kakak saya tuh ke Jakarta, ke DPR, jadi asisten pribadi dulu, jadi asprinya. Udah di sana berlanjut jadi masuk pengurus partai dan sebagainya. Akhirnya 2014 memutuskan untuk nyalon di DPRD provinsi, tapi waktu itu kalah saya. Kakak saya menang lagi, saya kalah waktu pertama kali. Karena mungkin baru awal-awal kali ya, belum begitu ini. Lalu 2019 nyoba lagi, akhirnya terpilih dan sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi memang basicnya Bapak terkait dengan apa politik ini memang nggak jauh-jauh ya Pak, karena memang dari keluarga. Ini mungkin pemirsa belum tahu juga, ada yang belum tahu kalau misalnya ternyata Bapak Tobias ini adalah adik dari Rahel Mariam gitu ya, anggota DPR RI. Namun kalau misalnya Bapak terkenal juga nih di Boboto Persib nih Pak, ini bisa diceritakan nggak Pak seperti apa? Kalau Boboto sih sebelum berpolitik memang udah jadi Boboto, jadi saya terlahir. Siapa sih ya Pak ya? Anak-anak muda yang di Jawa Barat ini yang nggak jadi Boboto ya Pak? Iya, jadi dari kecil, dari pertama nonton stadion tuh SMP. Cuman waktu ibu saya hamil, di keluarga saya tuh nggak ada yang suka bola sama sekali, nggak ada yang suka Persib apalagi. Tapi nggak tahu kenapa waktu ibu saya hamil, ngidamnya tuh nonton Persib. Wow. Jadi ibu saya tuh ke stadion apa segala macam, ketika udah lahir tuh nggak pengen lagi katanya. Jadi ada tuh ditunjukin fotonya ibu saya sama Ajat Sudrajat atau apa segala macam. Jadi memang saya tuh dilahirkan untuk menjadi pendukung Persib kayaknya. Oke, tapi kalau misalnya ini Pak, Bapak berarti sempat sebelum masuk ke DPRD Jawa Barat, Bapak sudah mengenal ya Pak ya sedikit banyaknya terkait dengan dunia politik, karena memang menjadi aspri gitu ya Pak dari kakak Bapak sendiri. Nah, seperti apa pandangan Bapak akhirnya walaupun belum terjun secara pribadi Pak, tapi waktu menjadi aspri di DPR RI, seperti apa pandangan Bapak mengenai dunia politik Pak? Jadi mungkin ada sebagian, waktu itu kan saya masih muda mungkin ya. Sekarang kayaknya nggak tahu nih masih kategori muda atau enggak. Pada saat itu anak-anak muda tuh masih jarang yang berpolitik, masih apatis berpolitik. Mereka menganggap
politik itu kotor, politik itu sesuatu hal yang sangat menjijikan, politik itu kejam dan lain sebagainya. Nah, itu yang coba saya rubah mindsetnya, karena politik itu kan hanya alat perjuangan, artinya kejam atau baiknya itu tergantung manusia yang menggunakannya. Padahal politik itu kan memiliki semacam fungsi yang sangat luas. Jadi kita nggak memahami bahwa harga cabai di pasar aja itu didasari oleh keputusan politik. Anak muda misalnya ingin mempunyai taman skateboard atau itu semua didasari oleh keputusan politik. Jadi salah kalau anak muda itu apatis berpolitik. Nah, itu yang mendorong saya ingin terjun langsung, sehingga kalau kita merasa anak muda kan politik itu kotor ya udah, kalau kita merasa bersih ya harusnya kamu terjun ke sana, kamu perbaiki dari dalam, karena ya itu politik itu menyangkut seluruh kehidupan gitu. Jadi memang segala aspeknya itu memang bisa ya Pak, itu tergantung bagaimana dengan manusianya itu sendiri. Mau dibawa kotor bisa, mau dibawa baik bisa, mau dibawa bersih pun bisa. Oke, tapi kalau misalnya terkait dengan dukungan keluarga nih, Bapak kan sudah berkeluarga dan sudah menjelang Bapak 2 anak ya Pak, menjelang calon Bapak 2 anak. Iya. Doakan. Oke, nah ini bagaimana dukungan dari keluarga besar maupun juga keluarga inti seperti apa Pak? Kalau keluarga besar sih nggak ada masalah ya, karena kan udah duluan kakak saya duluan, jadi kayak ya nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin pertentangannya dulu dengan istri dulu agak awal-awal masih kurang ragu dan kurang merestui lah, terutama waktu awal-awal. Waktu saya kalah tuh, yang 2019, saya sebelum maju lagi memang minta izin dulu kepada semua, secara serius, dan akhirnya semua merestui, dan akhirnya Allah membukakan jalan, memang dilancarkan juga. Gitu. Oke, namun kalau misalnya setelah Bapak nih saat ini sudah berkecimpung, sudah menjadi sudah hampir 1 tahun ya Pak, atau sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih jadi anggota DPRD Jawa Barat. Apa Pak yang Bapak rasakan beratnya, senangnya? Ini seperti apa sih seraging dari seorang Tobias? Ya kalau suka cita sih, suka duka sih saya rasa di semua pekerjaan atau semua profesi ada ya. Cuman yang paling berat tentunya di masyarakat itu kan beban terhadap yang memilih kita, konstituen di dapil kita. Terkadang mereka juga belum paham secara utuh apa fungsi dan tugas dari anggota DPRD. Mereka merasa, saya sudah memilih Anda, ketika saya butuh Anda, ya Anda harus ada. Tapi kan harus adanya tuh kewenangannya sebatas mana kan, karena anggota DPRD juga punya kewenangan, tidak bisa seperti Superman yang bisa menjawab semua persoalan gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan tugas dan fungsi di legislatif. Ada jalan rusak, ya itu kan ada mekanismenya, atau ada yang sunatan, atau ada yang semua ini bahwa anggota DPRD itu harus bisa menyelesaikan semua itu. Padahal kan sudah ada fungsi dan kewenangannya masing-masing. Tapi ya itu realita yang terjadi di masyarakat, artinya kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh pundung, nggak boleh baper, ya harus dijalani aja sampai sambil sedikit-sedikit kita memberikan pendidikan politik. Makanya ketika reses, saya selalu menjelaskan fungsi DPRD itu apa, sehingga mereka tuh paham bahwa tugas dan fungsi anggota DPRD seperti apa gitu. Oke, jadi memang kadang-kadang kan masyarakat tidak peduli ya Pak. Bapak jadi anggota DPRD, kadang-kadang urusan kabupaten kota bahkan pusat pun harus bisa di-handle oleh seorang yang memang berkedudukan di DPRD, walaupun ternyata kan kewenangannya mempunyai masing-masing ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih Pak cara menyampaikan, kadang-kadang masyarakat jalan rusak Pak gini, padahal itu jalan kabupaten kota atau bahkan itu jalan pusat. Nah ini seperti apa Pak?
Ya, memang kalau dengan masyarakat itu kadang-kadang kita nggak bisa secara frontal menjelaskan ya. Kalau kita secara frontal seperti itu, mereka menganggapnya apa suasana batinnya merasa bahwa kita tuh nggak hadir, kita tuh nggak peduli, kita tuh lepas tangan, kita tuh nggak apalah dan sebagainya. Nah makanya itu tuh memang nggak bisa pelan-pelan, memang harus sedikit, kita harus mendengarkan dulu, harus oh iya Pak, nanti coba ya, soalnya itu kan kewenangan kabupaten kota, tapi nanti saya coba deh, saya kontak orang kabupaten. Jadi memang harus ada, nggak bisa kita secara langsung disampaikan, wah Pak itu mah kewenangan kabupaten kota. Nah kalau seperti itu mereka pasti akan kecewa. Nah, sambil tadi sedikit-sedikit kalau memang ada kesempatan kita bertemu dengan masyarakat, baik itu PSS atau sebagainya, ya kita jelaskan fungsi dan kewenangan dan mekanisme penyampaian aspirasi juga kan. Mereka nganggapnya mereka menyampaikan proposal bahwa ya harus ditindaklanjuti gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit lah kita ini, karena ini menyangkut pendidikan politik di masyarakat juga yang memang realitanya masih seperti ini gitu. Oke, tapi kalau misalnya Bapak melihat sendiri, mungkin dari kacamata Bapak ya Pak ya, untuk tahun 2020 mungkin kan ada semacam evaluasi ya Pak, dari diri Bapak sendiri, bagaimana nantinya menyikapi untuk tahun 2021 mendatang gitu, seperti apa sih peningkatan yang memang ingin Bapak capai gitu, khususnya untuk Bapak sendiri? Ya, tadi tujuan saya berpolitik itu kan sebenarnya simpel, tadi ingin mematahkan stigma bahwa politik itu kotor dan lain sebagainya. Jadi di dalam agama juga kan diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, mungkin ketika saya belum di DPRD dan ketika sudah di DPRD mungkin kapasitas saya dan daya saya untuk membantu orang atau bermanfaat buat orang pasti akan bertambah. Yang tadinya mungkin seberapa banyak sekarang bisa lebih banyak lagi. Nah, tentunya dari tahun ke tahun itu yang harus saya pertahankan dan harus saya tingkatkan, walaupun mungkin di 2020 kita mengalami kesulitan ya karena COVID. Jadi ada beberapa program-program dari Pemprov sendiri yang kita sudah perjuangkan untuk masyarakat di Dapil, ternyata dibatalkan karena tidak ada anggaran dan sebagainya. Nah, di 2021 ini kita coba kejar bagaimana yang tertunda itu bisa turun dan mudah-mudahan bisa lebih dari yang sebelumnya direncanakan. Oke, itu harapan kita semua ya Pak. Nah, semoga saja lancar nih Pak untuk tahun 2021. Walaupun memang masa pandemi ini kan belum tentu kapan belum bisa dipastikan Pak kapan akan berakhir. Jadi semuanya memang masih struggling ya Pak. Mungkin ada Pak terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya dari Dapil Bapak di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kepada masyarakat Jawa Barat khususnya karena ini lebih ke profil tentang saya ya. Saya sih pertama ingin mengucapkan terima kasih buat semua masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang telah mendoakan saya, mendukung saya dan mensupport saya. Saya minta tolong kepada mereka untuk terus mendoakan dan terus mengawal kalau memang saya ada dirasa keluar jalur atau dirasa kurang baik, tidak apa-apa, kritikannya sangat saya tunggu untuk perbaikan kinerja saya ke depan mungkin itu. Oke, jadi memang jangan ragu-ragu untuk masyarakat Bandung Barat ya Pak ya, untuk selalu mengawasi dan menegur ya Pak ya, tentu saja kalau misalnya Bapak memang asal kritikannya konstruktif, jangan mengada-ngada ya Pak. Jangan mengada-ngada. Oke. Kalau zaman sekarang bilangnya jangan mengadi-ngadi ya Pak. Ya, pokoknya nggak akan baper.
nggak akan baperan lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Tobias sudah berbagi informasi bersama kami, berbagi waktu juga Pak. Ini salam untuk keluarga di sana Pak. Semoga kinerja Bapak tetap bisa dilanjutkan dengan lancar dan dimudahkan, dan tetap semangat ya Pak ya menghadapi COVID-19 ini. Amin. Mudah-mudahan vaksin juga kan udah ini, tapi mudah-mudahan aman ya. Jangan hanya cepat-cepat tapi tidak aman. Iya, itu harapan kita semua, Bapak. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Mbak. Ya, mari Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, pemirsa, baru saja Anda simak perbincangan saya dengan Bapak Tobias Ginanjar Saidina SAP selaku anggota Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat. Satu permintaan Pak Tobias tadi adalah untuk Anda, khususnya masyarakat Bandung Barat yang mendukung dan memilih beliau agar selalu mengawasi kinerja beliau dan tentu saja menegur bila memang ada dari sikap atau juga kinerja beliau yang memang keluar dari jalurnya. Ini semoga saja bisa menjadikan manfaat juga untuk kita semua pemirsa. Dan akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.